Kali ini saya akan membahas sebuah elemen yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam mencapai sebuah tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di vlog saya, vlog Darmawan Aji. Kali ini saya akan membahas sebuah elemen yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam mencapai sebuah tujuan. Dalam hidup kita pasti pernah menetapkan sebuah tujuan, melakukan proses goal setting. Ada kalanya kita berhasil mencapai goal kita, namun ada kalanya juga kita tidak berhasil mencapai goal kita. Nah, apa sih yang mempengaruhi kita sehingga kita bisa mencapai sebuah goal dan di lain waktu kita tidak mencapai sebuah goal? Ada satu elemen yang sangat mempengaruhi yang diistilahkan dengan self-efficacy. Ini sebuah istilah yang ditelurkan atau dikenalkan oleh Albert Bandura sekitar tahun 77 sampai tahun 86. Jadi Bandura mengatakan bahwa self-efficacy ini adalah keyakinan kita akan kemampuan kita untuk mencapai sebuah tujuan. Keyakinan kita menuntaskan sebuah tugas. Keyakinan kita untuk menghadapi sebuah tantangan atau menghadapi sebuah situasi tertentu. Self-efficacy kita bisa tinggi, bisa rendah, dan itu akan mempengaruhi effort kita, mempengaruhi usaha kita, kerja keras kita pada saat kita berusaha mewujudkan goal yang sudah kita tetapkan di awal. Kalau kita memiliki self-efficacy yang rendah, kita tidak akan menuangkan effort kita seluruhnya. Kita tidak akan berusaha keras untuk mencapai tujuan kita. Pada saat kita tidak yakin bahwa, bisa nggak ya saya mencapai goal ini gitu. Self-efficacy ini mempengaruhi persepsi kita terhadap goal, terhadap tantangan, dan mempengaruhi perasaan kita juga. Self-efficacy juga nanti akan berpengaruh pada penilaian seseorang ketika dia menghadapi sebuah kesulitan. Contoh misalnya, katakanlah saya seorang pelajar, kemudian nilai ulangan matematikanya jelek misalnya gitu ya. Kalau saya self-efficacy-nya tinggi, melihat ulangan jelek itu, maka saya akan menyimpulkan bahwa, oh mungkin saya kurang belajar, mungkin saya kurang persiapan, mungkin saya kurang berusaha lebih keras dan sebagainya. Jadi kalau saya memiliki self-efficacy yang tinggi, sehingga saya akan mencari solusi supaya di ulangan yang akan datang, saya bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi, nilai yang lebih baik. Sebaliknya, bila self-efficacy saya rendah, saat saya menghadapi ulangan yang jelek, maka mungkin saya akan menunjuk diri saya sendiri, mungkin saya nggak bakat di matematika. Sehingga menyerah, saya tidak akan belajar lebih banyak. Atau di sisi ekstrim yang lain, saya akan menyalahkan soalnya. Soalnya terlalu susah, terlalu sulit gitu. Ini di luar kemampuan saya dan sebagainya. Menyalahkan pihak luar. Jadi self-efficacy nanti akan berpengaruh pada hal-hal seperti itu. Berpengaruh pada effort kita, berpengaruh pada persepsi kita, berpengaruh pada cara berpikir kita, dan sebagainya. Konsep self-efficacy ini mirip-mirip dengan konsep growth mindset-nya Carol Dweck. Carol Dweck itu kan mengenalkan konsep tentang growth mindset ya. Ada dua tipe orang di dunia ini. Orang-orang yang punya growth mindset, yang meyakini bahwa kemampuan itu bisa diasah, bisa dikembangkan, bisa bertumbuh. Sementara ada orang lain yang memiliki fixed mindset. Orang-orang yang meyakini bahwa kemampuan itu sesuatu yang tetap, sesuatu yang terbatas, sesuatu yang tidak bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, cara pandang orang yang punya growth mindset dengan orang yang punya self-efficacy tinggi itu sama. Cara pandang terhadap tantangan, cara pandang terhadap kritik, cara pandang terhadap kerja keras itu mirip. Sementara fixed mindset itu mirip dengan orang yang memiliki self-efficacy yang rendah. Hanya saja memang kalau saya pelajari ini konsep tentang self-efficacy ini lebih komprehensif dibandingkan konsep growth mindset. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi self-efficacy seseorang? Kenapa ada orang self-efficacy-nya tinggi, sementara orang lain self-efficacy-nya rendah? Dan bagaimana cara kita meningkatkan self-efficacy kita? Menurut Bandura, ada 4 faktor yang mempengaruhi self-efficacy seseorang. Yang pertama adalah pengalaman pribadinya.
Ketika saya pernah mengalami, misalnya kita pernah mengalami keberhasilan di masa lalu, atau kegagalan di masa lalu, itu akan mempengaruhi tinggi rendahnya self-efficacy kita. Contoh misalnya di masa lalu kita pernah menetapkan sebuah goal, kemudian kita berhasil mencapainya, maka itu akan meningkatkan self-efficacy kita. Kita menjadi lebih yakin pada diri sendiri, kita menjadi lebih percaya pada kemampuan kita. Sementara, kalau misalnya di masa lalu kita pernah menetapkan sebuah goal, kemudian kita tidak berhasil, maka ada kemungkinan itu membuat self-efficacy kita rendah. Sebenarnya bukan kejadiannya, bukan pengalamannya yang membuat tinggi atau rendahnya self-efficacy kita, tetapi kesimpulan kita terhadap kejadian tersebut. Tetapi kesimpulan kita terhadap kejadian tersebut, ketika kita menyimpulkan bahwa kegagalan kita itu disebabkan oleh diri kita memang yang tidak punya kemampuan, maka itu akan membuat self-efficacy rendah. Tetapi ketika kita menyimpulkan bahwa kejadian itu terjadi karena memang kita kurang berusaha, kita kurang ilmu, kita kurang pengetahuan, kita kurang skill, itu tidak membuat self-efficacy kita rendah. Justru itu membuat self-efficacy kita tinggi, karena mendorong kita untuk bekerja lebih keras, mempelajari ilmu lebih banyak, supaya kita berhasil di masa depan. Ini yang pertama, pengalaman. Yang kedua adalah modeling. Ketika kita melihat ada orang lain yang berhasil, entah itu orang yang kita kenal, ataupun tokoh favorit kita, atau mentor kita, coach kita, atau siapapun lah yang bisa kita lihat atau kita bisa amati proses perjalanan hidupnya, entah lewat biografi ataupun secara langsung, ini juga mempengaruhi self-efficacy kita. Ketika kita bisa melihat misalnya teman kita yang sama-sama sekolah di tempat yang sama, dulu kita kenal waktu sekolahnya seperti apa, kemudian dia bisa berhasil misalnya di sebuah bisnis, maka itu akan membuat self-efficacy kita meningkat. Dia aja bisa, saya juga pasti bisa. Kita akan berpikir seperti itu. Jadi self-efficacy bisa muncul atau ditingkatkan dengan modeling. Kita melihat orang-orang yang sudah berhasil di jalur yang ingin kita lalui. Ini adalah faktor yang kedua, modeling. Faktor yang ketiga adalah social persuasion. Ketika kita misalnya dipuji atas kemampuan kita, dipuji atas kerja keras kita, itu akan meningkatkan self-efficacy kita. Kita akan semakin yakin pada kemampuan diri kita. Kita akan semakin percaya diri. Dukungan dari mentor, dukungan dari coach, dukungan dari pasangan, pujian dari klien, ini semua akan membantu kita untuk meningkatkan self-efficacy kita. Dan faktor keempat, yang mempengaruhi self-efficacy seseorang, yang menjadi sumber dari self-efficacy seseorang adalah psychological state kita, kondisi psikologis kita. Pada saat kita sedang memiliki kondisi psikologis yang bagus, yang baik, state-nya sedang oke, mood-nya sedang bagus, maka kita cenderung memiliki self-efficacy yang tinggi. Sementara, bila kita sedang mengalami sebuah situasi atau kondisi psikologis yang kurang bagus, mood kita sedang kurang baik, dan sebagainya, self-efficacy kita cenderung lebih rendah. Ada satu tokoh namanya James Maddox, kalau nggak salah ya, saya lupa namanya. Itu menambahkan faktor yang kelima. Jadi ada sumber kelima yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan self-efficacy. Menurut dia sumber yang kelima adalah imagery experience. Jadi pengalaman imajinatif. Apa yang dimaksud dengan imagery experience? Mengimajinasikan sesuatu itu ternyata bisa meningkatkan self-efficacy kita. Artinya apa? Kita bisa meningkatkan self-efficacy dengan melakukan proses visualisasi. Kita mau visualisasikan masa depan yang kita inginkan. Perilaku kita seperti apa sih? The best version of ourselves itu seperti apa sih? Versi terbaik dari diri kita itu seperti apa? Nah, ini juga kalau dilakukan, itu ternyata bisa meningkatkan self-efficacy kita. Jadi, goal setting dan self-efficacy ini saling melengkapi. Goal setting tanpa self-efficacy itu menjadi percuma dalam tanda kutip gitu ya. Karena apa? Kita punya tujuan, tetapi kok kita nggak pede untuk mencapainya. Kita ragu-ragu, kita merasa nggak mampu, maka prosesnya akan menjadi tidak efektif. Sementara itu, self-efficacy tanpa goal setting juga menjadi kurang optimal. Kita percaya diri punya kemampuan, tetapi kita tidak pernah setting goal. Itu semacam sia-sia gitu. Untuk apa kepercayaan dirinya ketika kita tidak berani menghadapi tantangan, men-setting tantangan yang lebih tinggi, men-setting goal yang lebih tinggi. Self-efficacy dan goal setting ini saling melengkapi. Semoga bahasan tentang self-efficacy ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
Jangan lupa bagikan video ini pada rekan-rekan teman-teman sekalian, supaya manfaatnya menyebar semakin luas. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan jangan lupa berikan like-nya. Terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam saya Darmawan Haji.